dia melihat di situ ada tangan kurus pucat yang sedang masuk kembali ke semak-semak. Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cak Tom. Dalam video kali ini, saya pengen bercerita tentang kisah misteri yang dialami oleh seorang pendaki gunung saat dia mendaki di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Sudah banyak kisah misteri yang bermunculan dari pengalaman-pengalaman orang yang mendaki ke Gunung Slamet ya Rek. Kalian boleh kok searching di internet. Tapi sekali lagi, kalau kalian lagi malas browsing atau malas baca, tenang saja. Dengerin saja cerita dari Cak Tom. Dan selamat membayangkan. Kisah ini dialami oleh mahasiswa yang juga seorang pendaki asal Jakarta yang bernama Runan Handoyo. Sebut saja Bang Runan. Cerita ini bermula dari Bang Runan yang tiba-tiba tengah malam di chat WhatsApp oleh teman ceweknya, namanya Intan, untuk diajak rame-rame mendaki ke Gunung Slamet. Dan seperti ajakan-ajakan si Intan sebelumnya, Intan ini selalu mengajak untuk mendaki secara dadakan. Tengah malam dia ngajak, besoknya langsung rencana berangkat. Awalnya Bang Runan males karena ajakannya dadakan. Dia bilang kalau mesti prepare dan lain-lain. Tapi setelah dirayu-rayu terus sama si Intan, ya namanya biasalah rayuan cewek, akhirnya Bang Runan luluh juga dan akhirnya mau untuk berangkat. Mereka juga udah merencanakan untuk berangkat ke lokasi pendakiannya di Jawa Tengah menggunakan mobil pribadi. Besok paginya Bang Runan ini langsung prepare, belanja-belanja logistik dan lain-lain. Mereka janjian untuk kumpul di kampus sekitar habis asar nanti. Lalu sorean, Bang Runan berangkat ke kampus untuk ngumpul. Ternyata di kampus sudah ada si Intan dan dua orang temannya yang udah datang dan lagi nunggu. Sambil nunggu yang lain, mereka sholat asar dulu. Dan setelah sholat asar, ternyata Intan ini dikabari kalau ada salah satu temannya yang bernama Leni belum bisa datang. Dia mengatakan baru bisa berangkat setelah maghrib karena masih bekerja. Hal ini sedikit membuat Bang Runan kesel ya. Karena dia mikir kalau taunya bakal kayak gini, mending berangkat ke kampusnya ya sore-sorean aja. Jadi di rumah bisa santai-santai dulu, nggak keburu-buru prepare, dan lain-lain juga. Akhirnya mereka nunggulah lagi sambil ngobrol-ngobrol dulu. Lalu saat itu sekitar maghrib, si Intan dapat kabar dari si Leni ini kalau dia sudah berangkat naik kereta dan akan turun di stasiun UI. Akhirnya setelah nunggu lumayan lama, Bang Runan dan grupnya langsung berangkat dan menjemput si Leni di stasiun UI tersebut. Sampai di stasiun, Leni diangkut. Terus Bang Runan tanya ke Intan, ini nanti mau berangkat berapa orang Tan? Intan jawab, rencana kita berangkat bersembilan Bang. 3 orang tambahannya nanti kita jemputnya di Bekasi. Lalu mulailah perjalanan mereka dari Jakarta menuju Bekasi. Sampai di Bekasi, 1 orang tambahan udah diangkut. Giliran jemput yang 2 orang lagi, ternyata mereka dengan santainya bilang kalau nggak jadi ikut. Dengan alasan kalau dia berangkat, dia mau diputusin sama pacarnya. Karena memang 2 orang yang terakhir ini, mereka memang berpasangan. Ya berpacaran lah. Dengar jawaban kayak gitu, Intan dan Bang Runan emosi dong. Sampai marah-marah di depan mereka. Karena udah jauh-jauh jemput ke Bekasi dari Jakarta, ternyata malah nggak jadi ikut. Tetapi ya gimana, ya udahlah. Dimarah-marahin pun mereka juga tetap nggak jadi ikut kan. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanan. Saat itu udah sekitar hampir jam 12 malam. Mereka bersiap untuk langsung meluncur ke Gunung Slamet. Terus Bang Runan tanya lagi ke Intan, Tan, ini masih ada lagi yang mau dijemput gak? Intan jawab, masih ada Bang, masih ada 1 orang lagi. Dia ini orang Jawa, namanya Aji. Tapi dia tinggalnya di Brebes kok, Jawa Tengah, jadi masih jauh. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, di Brebes, baru kita jemput dia. Singkat cerita, besok paginya mereka sampai juga di Brebes, Jawa Tengah dan langsung menuju ke tempat penjemputan si Aji. Saat itu Aji ternyata juga sudah nunggu di terminal Brebes dan siap untuk diangkut. Sampai di terminal, lalu Aji diangkut dan udah fix 7 orang. Berangkatlah mereka ke lokasi pendakian Gunung Slamet di Bambangan. Karena waktu itu memang mereka melakukan pendakian Gunung Slametnya via Bambangan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Sekitar jam 8 pagi, akhirnya mereka tiba juga di sana. Dan ternyata mereka lupa kalau mau mendaki di Gunung Slamet itu ternyata harus ada surat sehat dari dokter. Langsung mereka putar balik dan mencari dokter yang praktek sekitar situ buat mengurus surat sehat tersebut. Proses, akhirnya dapatlah mereka surat sehat. Setelah surat sehat udah ada di tangan, mereka langsung meluncur menuju ke base camp pendakian Gunung Slamet. Saat itu sekitar jam 10-an pagi,
Sampai juga akhirnya mereka di base camp pendakian Bambangan. Lalu begitu di sana, Bang Runan ini tanya ke Intan, ini mau langsung naik Tan? Aku capek banget soalnya, semalam begadang di mobil belum tidur. Ya enggak lah Bang, aku juga belum tidur, kita istirahat dulu aja. Nanti sekitar habis duhur lah baru kita naik, jawab si Intan. Akhirnya mereka istirahat dulu di base camp. Setelah istirahat sekitar 3 jaman, jam 1 siangnya mereka bersiap-siap untuk mendaki. Mereka berdoa dulu dan berfoto-foto di depan gerbang masuk para pendaki. Saat itu Intan meminta salah satu orang lokal untuk memfotokan mereka. Tetapi saat mereka difoto, tukang fotonya ini terlihat sedikit aneh. Tukang foto ini tiba-tiba tanya ke mereka, ini beneran mau naik bertujuh Mas? Iya bertujuh Mas. Awalnya kita mau bersembilan, tapi ternyata ada yang nggak jadi ikut, jawab Bang Runan. Ya udah Mas, hati-hati aja ya. Gitu kata si tukang foto. Bang Runan yang rasa curiga dengan perkataan si tukang foto itu, tanya dia, emang ada apa ya Mas? Ya nggak apa-apa Mas, hati-hati aja. Khususnya nanti kalau sampai di pos 4, kata tukang fotonya. Memang tadi sewaktu istirahat di base camp, Bang Runan juga sempat mendengar orang-orang pendaki sentingan ngobrol-ngobrol gitu. Yang intinya obrolan mereka itu tentang kalau nanti sampai di pos 4, jangan sampai buka tenda. Jangan sampai istirahat lah, nggak apa-apa istirahat, tapi bentar aja, jangan lama-lama. Saat itu grup Bang Runan ini mulai sedikit ngerasa aneh dengan perkataan si tukang foto. Tetapi akhirnya mereka berusaha positive thinking dan tetap melanjutkan jalan untuk mulai mendaki. Baru berjalan beberapa langkah, mereka dihentikan di pos untuk pengecekan logistik dulu. Jadi semua barang dikeluarin dan ternyata ada beberapa barang yang sempat disita juga saat itu. Setelah barang semua dicek, orang pos bertanya kepada mereka, ini mau bertujuh aja Mas? Iya Pak, bertujuh aja. Yakin berani Mas? Ya berani Pak. Emang ada apa tuh Pak? Kata Bang Runan. Akhirnya petugas posnya di situ menjelaskan, ya udah Mas, hati-hati aja. Jangan lama-lama, kalau seumpama nanti berhenti di pos 4 atau pos Samarantu namanya. Bang Runan yang makin penasaran, ya tanya lagi, emang di sana itu ada apa tuh Pak? Kok dari tadi orang-orang pada ngomongin pos 4 gitu? Terus petugasnya ini menjelaskan lagi, jadi gini Mas, pos Samarantu itu artinya samar-samar melihat hantu. Jadi buat orang-orang yang sensitif, biasanya mereka nanti di sana bakal ngelihat ada perkampungan hantu. Langsung kaget kan mereka, tapi karena posisi sudah terlanjur sampai sejauh itu, akhirnya mereka memberanikan diri dan tetap melanjutkan perjalanan. Berjalan beberapa saat sebelum sampai di pos 1, mereka bertemu dengan sungai kecil. Kata orang-orang, nanti sepanjang pos 1 sampai pos 3 itu nggak bakalan menemukan sumber air sama sekali. Adanya cuma nanti ketika di atas, yaitu di pos 5. Jadi sepanjang jalan cuma hutan gitu aja. Makanya sewaktu di sungai kecil itu, mereka memanfaatkan momen untuk mengumpulkan air dulu secukupnya sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Berjalan lagi, akhirnya sampai juga mereka di pos 1. Sejenak mereka di sana beristirahat dulu. Karena Bang Runan dan Intan ini memang sebenarnya masih merasa pusing dan kepalanya berat banget ya. Masih ngerasa kurang tidur lah akibat begadang semalaman selama mereka di perjalanan tadi. Setelah merasa cukup beristirahat, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2. Jalan, akhirnya sampai juga mereka di pos 2. Di sini mereka beristirahat lagi sebentar. Nggak lama kemudian mereka bersiap-siap lagi dan melanjutkan perjalanan ke pos 3. Baru mau berangkat jalan, saat itu sekitar jam 3-an sore lah. Mereka mulai ngerasa ada hawa dan suasana yang sedikit gak wajar di situ. Dan dalam suasana yang seperti itu, saat lagi duduk di tanah gitu kan, tiba-tiba Bang Runan dan Aji ini mendengar suara bapak-bapak yang mengucap salam. Jadi tiba-tiba terdengar gitu di telinga mereka, ada bapak-bapak yang ngomong, Assalamualaikum, kayak gitu. Padahal di sekitar situ jelas-jelas nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali selain grup mereka itu. Dan kalaupun ini suara salah satu dari mereka, kayaknya nggak mungkin ya, karena ini suaranya beda, kayak suara bapak-bapak tua gitu. Seketika mereka berdua kaget, si Aji dan Bang Runan ini, dan menjawab Waalaikumsalam gitu. Lalu mereka berdua toleh-toleh, tengok gitu. Ini suara dari mana ini? Siapa tadi yang ngucap salam? Seketika Bang Runan langsung tanya ke yang lain, barusan denger bapak-bapak ada yang ngucap salam gak sih? Yang lain jawab, kagak tuh Bang, nggak denger apa-apa. Perasaan aja kali. Bang Runan yang merasa beneran mendengar, ngotot. Lah kalau cuma perasaan, ini si Aji
tadi juga denger loh, dia juga ngejawab salamnya soalnya. Bener kan Ji? Oh bang, aku denger, kata si Aji. Udah pada ngerasa ngeri, akhirnya mereka mencoba mempositifkan pikiran, tetap posting dan cepat-cepat melanjutkan perjalanan ke pos 3. Sampai di pos 3, saat itu sekitar jam 4-an sore, tiba-tiba turun hujan deras banget. Untungnya di sekitar situ ada warung, jadi mereka berteduh dulu di warung itu. Sambil mereka istirahat dan ngopi-ngopi dulu, lalu yang jaga warung ini bilang ke mereka, "Mas, Mbak, kalau mau ngecamp, mending di sini aja daripada nanti kemalaman di pos 4. Soalnya nanti kalau udah sampai di pos 4, udah nggak boleh ngecamp loh mas, pamali." Gitu kata ibu jaga warungnya. Dengar perkataan dari ibu jaga warung itu, mereka lalu inget sama wejangan-wejangan yang tadi disampaikan orang-orang saat mau berangkat. Akhirnya mereka berebut untuk nentuin gimana nih jadinya, lanjut atau ngecamp dulu di pos 3. Walau mereka ada sedikit perasaan paranoid dan takut pastinya, tetapi setelah diskusi, ternyata mereka ini malah memutuskan untuk langsung lanjut jalan ke pos 4. Kondisi masih gerimis-gerimis, waktu itu udah jam 5-an sore, mereka tetap nekat berangkat melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Nah kebetulan sore itu ada juga pendaki lain yang sama-sama nekatnya mau melanjutkan ke pos 4. Lalu si Aji ini bilang ke mereka, "Bang, mau ke pos 4 juga ya? Ayo barengan ya, biar rame." "Oh oke, ayo barengan, gak apa-apa biar rame." Gitu jawab mereka. Akhirnya mereka berjalanlah beriringan. Bukan beriringan ya, jadi depan belakang gitulah, beda grup soalnya. Beberapa menit setelah mereka mulai jalan ke pos 4, Bang Runan ini makin ngerasa auranya saat itu mulai nggak enak dan bulu kuduk makin berdiri. Pada saat jalan gitu kan, ketika itu Bang Runan memandang ke atas. Di balik kabut-kabut, tiba-tiba Bang Runan ini ngelihat ada atap rumah semacam genteng yang bernuansa Jawa kejawen kayak gitu. Lalu Bang Runan ini mikir, masa di tengah hutan ada bangunan rumah sih? Tapi Bang Runan saat itu cuek aja, nggak terlalu mikir panjang. Tetap mikir positif, terus dia tetap melanjutkan perjalanan. Saat itu sudah masuk maghrib. Sampailah mereka di jalan terakhir menuju pos 4 Samarantu. Di situ terdapat 2 pohon besar yang mengapit jalan dan terlihat kayak gerbang gitulah. Jadi jalan, terus ada pohon 2 gitu menjulang tinggi. Jadi kelihatan banget kayak gerbang gitu. Yang lainnya udah pada lewat. Ya lewat aja seperti nggak ada apa-apa. Nah giliran Bang Runan mau lewat. Kondisi saat itu memang Bang Runan lagi ada di paling belakang sih. Saat Bang Runan lihat pohon itu, tiba-tiba dia kayak sedikit ngelamun. Dia ngerasa 2 pohon besar itu tadi tiba-tiba berubah jadi pintu gerbang yang tinggi dan diselimuti kabut. Jadi kayak di film-film gitu. Ada pintu gerbang tinggi, terus buka dikit, terus ada kabut-kabutnya gitu. Kejadian tersebut membuat Bang Runan tertegun dengan pandangan kosong dan takut untuk lewat. Lalu dari kejauhan di depan, si Intan ini teriak, "Woi Bang Runan, ayo, ngapain berhenti di situ? Diem aja." Bang Runan yang dengar teriakan Intan ini langsung sadar dan semua penglihatan imajinasi dia tadi kembali normal. Gerbang halusinasi tadi itu langsung kembali dan terlihat jadi pohon lagi. Bang Runan yang baru jalan melangkahkan kaki kanan untuk lewat pohon, pelek gitu. Tiba-tiba kaki Bang Runan ini kayak nyangkut sesuatu dan tidak bisa digerakkan. Dia berusaha teriak ke teman-temannya, mau minta tolong, tetapi nggak bisa. Jadi sekujur badannya waktu itu kayak ada yang nahan gitu. Lalu dari depan, Intan ini nengok ke belakang. Ini Bang Runan ngapain sih? Kok nggak jalan-jalan? Akhirnya dengan perasaan sedikit kesel, dia balik menghampiri Bang Runan. Kondisi Bang Runan yang kayak patung kayak gitu, yang membeku kayak gitu, tiba-tiba sama Intan langsung ditarik tangannya, terus ngomel. "Sebenarnya dari tadi tuh ngapain sih Bang? Udah ditungguin dari tadi depan loh sama anak-anak, malah diem aja di sini." Gitu kata Intan. Bang Runan yang ditarik tangannya tadi seketika langsung sadar, nggak jawab apa-apa, langsung aja lari ke depan menghampiri teman-teman yang lain. Tidak lama melewati pohon gerbang itu tadi, pohon yang berbentuk menyerupai gerbang tadi, barulah di situ ada tulisan pos 4 Samarantu, gitu tulisannya. Tapi emang bener ya, soalnya di sana waktu itu juga pas jam maghrib, apalagi posisi di tengah hutan kayak gitu kan. Kata orang-orang tua, jam maghrib itu kan memang waktu yang sangat rawan, yang mana katanya di jam maghrib itu barang lelembut mulai bertebaran untuk beraktivitas. Lalu sesampainya di pos 4, mereka ngikut wejangan orang-orang tadi.
Mereka nggak berlama-lama di sana dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Dan ternyata jalan dari pos 4 ke pos 5 ini lumayan jauh dan jalannya itu lebih berliku-liku kayak gitu. Hari udah mulai malam, suasana udah mulai gelap. Akhirnya mereka mulai memakai headlamp. Jadi senter yang dipasang di batuk itu apa? Di kening itu kayak apa orang tambang gitu loh. Nah kebetulan si Bang Runan ini lupa nggak bawa headlamp. Cuma bawa senter aja biasa gitu. Senter yang pakai baterai ABC gitu. Baterai gede-gede gitu. Dan entah kenapa senter Bang Runan ini dinyalain itu susah. Cuma dinyalain tuh redup-redup gitu. Terus lama-kelamaan mati. Padahal baterainya ya sebenarnya nggak habis waktu itu. Ya mungkin senternya kedinginan kali ya. Gitu akhirnya kata Bang Runan. Akhirnya Bang Runan kan nggak bawa senter. Mau nggak mau dia pakai senter HP. Pakai flash HP itu. Sembari jalan, seperti biasa Bang Runan ini sebelumnya kalau nyenter tuh biasa nyenternya ke bawah. Jadi yang di senter tuh jalan. Tapi entah kenapa saat itu Bang Runan ini tiba-tiba penasaran, pengen nyenter sekelilingnya dalam kondisi yang gelap kayak gitu. Waktu senter HP ini diangkat, terus disenterkan ke semak-semak sekelilingnya gitu. Seketika Bang Runan langsung kaget. Karena hampir sepanjang jalan ke depan, di belakang semak-semak sekelilingnya itu, terlihat berjejer makhluk-makhluk halus yang seakan-akan menyambut kedatangan mereka. Bayangin, ceritanya merinding pak. Lalu dengan perasaan panik, senter HP yang sebelumnya diarahkan ke sekitar ini langsung ditarik sama Bang Runan ke bawah lagi. Diarahkan ke jalan buat nyenteri jalan. Nggak lama setelah Bang Runan melihat penampakan-penampakan kayak itu tadi, tiba-tiba si Intan yang ada di depannya ini kepleset jatuh. Niat mau nolongin si Intan, Bang Runan lari ke depan. Karena mau nolong kan gelap kan kondisi. Bang Runan nyenter ke kakinya si Intan yang jatuh tadi. Seret. Tapi lagi-lagi betapa kagetnya dia karena pada saat nyenter kakinya si Intan, dia melihat di situ ada tangan kurus pucat yang sedang masuk kembali ke semak-semak. Tangannya itu udah kelihatan nampang gini, terus masuk ke semak-semak gitu. Seret gitu. Buset. Ini aku cerita merinding loh rek. Seketika itu juga Bang Runan cuma tertegun kayak gini, megang senter gini, dan nggak jadi nolongin si Intan. Dia membeku langsung. Saat itu dia sangat yakin kalau jatuhnya si Intan tadi itu sebenarnya bukan karena kepleset, tapi karena ditarik oleh tangan tersebut. Tapi walau Bang Runan tahu akan hal itu, dia tetap merahasiakannya dan nggak cerita apa-apa ke teman-temannya. Yang penting si Intan udah nggak kenapa-napa, ya udahlah. Habis gitu mereka jalan lagi. Terus Bang Runan ini tiba-tiba penasaran dan tanya ke belakangnya si Aji. Ji, sekarang ini hari apa sih sebenarnya? Hari Kamis bang, jawab si Aji. Hah? Serius? Berarti sekarang ini malam Jumat dong? Mampus. Seumur-umur baru ini loh Ji, aku mendaki gunung di malam Jumat, kata Bang Runan. Masih menyusuri jalan, Bang Runan yang sebenarnya sudah ngerasa ada aura-aura nggak enak, tapi entah kenapa ngerasa penasaran lagi dan masih nggak percaya akan hal-hal yang sudah dilihatnya tadi. Pas jalan gitu sambil nyenter bawah, tiba-tiba nih senter HP ini diangkat lagi ke atas. Seret. Kali ini dia nggak nyenteri sekelilingnya, tapi dia nyoba nyenter ke atas. Diangkatlah HP-nya ke atas gini. Dan di depannya itu terlihat ada pohon gede dari kejauhan. Anehnya, pohon gede ini itu memiliki ranting-ranting kecil yang kayak gantung gitu dari dahan yang atas gitu. Semacam pohon beringin, padahal itu bukan pohon beringin ya. Setelah jalan maju terus dan posisinya kan semakin mendekati pohon yang di senter itu tadi. Bang Runan ini nyenter lagi ke pohon itu dan mengamati secara lebih seksama. Di senter gitu, dilihat gitu kan. Dan seketika itu Bang Runan langsung pandangan beku lagi. Jadi kayak gini. Dia melotot, diem gitu, nggak percaya dengan apa yang dia lihat saat itu. Karena yang tadinya dia kira itu ranting-ranting menggantung, itu ternyata adalah rambut. Aduh, beneran loh rek, aku ngerinding nih cerita ini. Jadi di situ terlihat ada makhluk yang lagi gantung kebalik gitu di pohon dan rambutnya panjang terurai ke bawah. Bayangkan, apa ndak? Itu kondisi di tengah hutan, gelap, nyenter pohon, ada barang kayak gitu. Luar biasa. Sontak
senter HP yang diarahkan ke atas ini langsung ditarik sama Bang Runan ke bawah lagi. Dan dengan gemeteran gitu kan, Bang Runan ini melanjutkan jalan terus ke depan. Lalu si Aji yang saat itu melihat gelagat aneh Bang Runan tanya, ada apa Bang? Bang Runan ini jawab, hah, nggak apa-apa kok Ji, udahlah ayo lanjut jalan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampailah di pos 5. Karena saat itu udah malam juga, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat, buka tenda di situ dan ngecamp di sana di pos 5 itu. Karena saat itu angin juga kenceng dan juga hujan deras lagi, jadi nggak ada banyak hal yang mau dilakukan. Akhirnya mereka bikin makanan sebentar, terus nggak lama kemudian mereka istirahat, tidur. Keesokan harinya, saat itu sekitar jam 4-an pagi, mereka berencana untuk summit, atau istilahnya itu jalan ke puncak gunung lah. Kalau istilah pendakian kan summit gitu katanya. Tetapi alangkah sayang sekali dan sangat kecewa, akhirnya mereka terpaksa membatalkan dan nggak jadi untuk summit karena kondisi cuaca yang saat itu sangat tidak mendukung dan juga angin di situ juga masih kenceng banget. Terus ditambah lagi ada informasi juga dari grup-grup lain itu kan, kalau di sana itu di atas ada pohon yang tumbang karena mungkin hujan deras itu tadi, angin kenceng, hujan deras itu tadi. Dan saat itu banyak juga grup-grup lain yang sudah nekat naik ke puncak sebelumnya, tapi nggak lama kemudian mereka balik turun lagi karena memang cuacanya saat itu memang sangat tidak mendukung ya, tidak memungkinkan sama sekali lah untuk summit. Lalu di pagi itu mereka baru aja menyadari kalau air mereka itu ternyata habis. Lalu Bang Runan langsung tanya ke Aji, Ji, katanya di pos 5 ini ada mata air lagi ya? Di mana sih tempatnya? Aji jawab, iya Bang ada, itu agak turun. Di sekitar bawahnya tenda kita itu nanti agak turun lagi, di sana ada sungai yang besar di situ. Karena Bang Runan ini juga penasaran sungainya ada di mana. Akhirnya Bang Runan lah sendiri yang bergegas untuk ngambil air. Seketika Bang Runan langsung turun sendirian buat ngambil air. Ternyata sungainya itu tempatnya agak curam, jadi mesti hati-hati banget lah jalannya. Sewaktu Bang Runan ini ambil air di sungai, tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik di telinga Bang Runan. Sesuatu itu bilang, udah Bang, di sini aja, nggak usah lah balik ke tenda, itu katanya. Setelah mendengar bisikan itu, Bang Runan itu langsung kayak ngerasa kehipnotis. Dan beneran nggak balik-balik dia ke tenda. Tetap di situ aja sambil duduk mainan air, ciprat-ciprat air, mainan air kayak gitu. Selang beberapa waktu, akhirnya Bang Runan ini tiba-tiba aja tersadar dan langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Langsung saat itu juga dia naik balik ke tenda. Sampai di tenda, teman-temannya ini tanya, ngambil air kok lama banget tuh Bang? Ngapain aja? Ngising dah? Dikira boker sama teman-temannya. Bang Runan yang di itu kondisinya masih belum berani cerita, jadi ya cuma cengar-cengir gitu aja, nggak jawab apa-apa. Nggak lama kemudian, air ini kan digunakan terus nih, buat masak dan lain-lain. Akhirnya air ini habis lagi. Karena Bang Runan lah yang tahu tempat sungainya, akhirnya si Bang Runan ini disuruh lagi sama teman-temannya untuk kembali lagi buat ngambil air di sungai tadi. Dan ternyata sesampainya di sana, hal serupa itu tadi terjadi lagi kepada Bang Runan. Ada bisikan di telinga Bang Runan dan Bang Runan terhipnotis lagi. Dia kembali nggak sadar, sama kayak tadi, tetap diem aja di situ, ngelamun lagi sambil mainan air nggak jelas gitu. Selang beberapa waktu, Bang Runan ini tersadar lagi, langsung istighfar lagi dan lari balik ke tenda. Sama seperti kejadian sebelumnya, teman-temannya yang udah nunggu di tenda marah-marah lagi. Tadi wis mari boker, mau saiki boker mana Bang? Kata teman-temannya kayak gitu. Hari udah mulai siang, akhirnya sekitar jam 11-an mereka prepare, bersiap-siap untuk turun gunung. Setelah semua siap, mereka jalan turun menuju pos 4 lagi, menuju pos Samarantu. Alhamdulillah pas turun ini nggak terjadi apa-apa di pos 4 ini. Tetapi saat mulai turun dari pos 4, atap genteng bernuansa Jawa yang dilihat Bang Runan tadi sewaktu naik di awal mulai terlihat lagi. Kali ini dia melihatnya dari posisi atas itu kan turun. Walau pandangannya tetap terhalau kabut, tetapi genteng bernuansa Jawa ini terlihat lebih jelas kalau dilihat dari atas. Lalu nggak lama kemudian sekitar jam 1-an sampailah mereka di pos 3 dan di sana kondisinya hujan lagi. Memang sering hujan ya, karena saat itu ya memang lagi musim hujan. Sembari menunggu hujan reda, mereka ini istirahat dan ngopi-ngopi dulu di warung yang ada di pos 3 tadi. Dan disitulah baru Bang Runan berani cerita ke teman-temannya tentang hal-hal serem yang dialaminya dari kemarin. Dan ternyata
bukan hanya Bang Runan aja yang bisa melihat kehadiran penampakan-penampakan di pos 4 kemarin. Si Aji ternyata juga bisa melihat. Dan di situ si Aji juga cerita kalau dari kemarin dia itu ternyata membawa jimat agar selamat. Selang beberapa waktu, hujan mulai reda, akhirnya mereka melanjutkan turun. Turun terus sampai pos 1 dan akhirnya kembalilah ke base camp pendakian. Saat itu sampai base camp pendakian sekitar maghrib. Dan mereka berencana untuk langsung pulang ke Jakarta malam itu juga. Sambil beberes, packing dan lain-lain, mereka ini beli nasi goreng dan makan malam dulu di base camp situ. Ternyata mereka ini pada nggak sadar kalau ternyata ada yang aneh dengan si Aji saat itu. Dia itu dari tadi duduk diem aja dengan posisi sedang melihat pintu base camp yang terbuka sambil terlihat kayak sedang berbicara dengan seseorang. Jadi terlihat kayak berbicara pelan gitu dengan seseorang dari luar pintu. Padahal di depan pintu saat itu benar-benar gak ada siapa-siapa waktu itu. Lalu Bang Runan yang melihat Aji kayak gitu mencoba mendekat dan menanyai si Aji. "Ji, kamu kenapa sih? Itu nasi goreng dan dimakan loh, keburu dingin." Dan dengan wajah datar dan pandangan kosong, si Aji ini menjawab pelan, "Iya bang," kayak gitu. Habis itu si Aji ini mulai makan nasi gorengnya. Tapi cara makannya itu kelihatan nggak seperti biasanya. Jadi dia makannya itu pelan banget sambil tetap berpandangan kosong. Makan nasi goreng jadi kayak gitu. Kayak dia tuh nggak fokus lagi makan gitu lah. Nah setelah makan malam dan udah ready semua, mereka naik mobil dan berangkatlah pulang. Ternyata di dalam mobil si Aji ini masih menunjukkan gelagat-gelagat aneh. Waktu itu dia duduk di sebelah jendela bangku tengah. Dia ngadep ke jendela gitu dan jarinya itu kayak ngetuk-ngetuk jendela mobil gitu. Tok, tok, tok sambil ngomong, "Aku arep mulai, aku arep mulai." Tok, tok kayak gitu. Intan yang dari tadi dengar suara si Aji tanya ke Bang Runan, "Itu si Aji kenapa sih bang?" Bang Runan jawab, "Ini kayaknya pengaruh jimat yang Aji bawa tadi deh. Jadi sampai sekarang kita ini diikutin. Coba Tan, pinggirin dulu mobilnya deh." Intan jawab, "Beneran nih bang, di tengah persawahan kayak gini, gelap-gelap kayak gini kita pinggirin mobil." Di situ kondisi jalan di area Bambangan memang seperti itu. Jadi cuma ada satu jalan di tengah gitu, sepi gitu. Terus kelilingnya itu cuma ada persawahan, sawah-sawah gitu. Plus kondisinya gelap banget, nggak ada lampu. Akhirnya mobil mereka beneran melipir. Dan Bang Runan ngajak si Aji buat turun dari mobil. Kondisi udah turun, si Aji ini tetap berpandangan kosong dan masih aja ngomong, "Aku harap mulai, aku harap mulai," kayak gitu. Diajaklah si Aji ini duduk di pinggir jalan. Lalu Bang Runan ngomong ke Aji, "Ayo wis, gak apa-apa mulai, be aku ayo, ojo ganggu kancaku. Ayo gak apa-apa, pulang sama aku aja ya, jangan ganggu temanku." Gitu kata Bang Runan. Setelah Bang Runan ngomong gitu, seketika langsung Aji ini pingsan. Dan sewaktu Bang Runan ini mau bangun dari duduk, jadi mau bangun dari duduk gitu kan, tiba-tiba Bang Runan ini ngerasa punggungnya itu berat banget, kayak lagi bawa tas carrier gitulah. Dan di saat itu ternyata ada orang lokal yang lewat naik motor. Dia ngelihat ada mobil yang melipir di pinggir jalan malam-malam. Akhirnya orang itu nyamperin. Orang itu tanya, "Ada apa mas? Kok malam-malam berhenti di sini?" Terus Intan yang jawab, "Ini pak, kayaknya teman saya ini ketempelan sesuatu pak. Punggungnya katanya ngerasa berat banget." Terus orang itu jawab, "Ya udah mbak, secepatnya mbak ya. Mbak dan teman-temannya cepat keluar dari area Bambangan ini. Kalau masih aja di sini mbak, bahaya mbak." Lalu langsung orang itu naik motor dan pergi. Gak berlama-lama, setelah mendengar perkataan dari orang itu tadi, langsung aja mereka ini tancap gas, ngebut keluar dari area Bambangan. Dan ternyata memang benar. Setelah keluar dari area Bambangan dan sesampainya di jalan raya besar, punggung Bang Runan yang tadinya ngerasa berat banget tadi, tiba-tiba langsung hilang dan langsung ngerasa enteng banget, normal lagi kayak biasanya. Dan sejak saat itu, alhamdulillah udah nggak kejadian hal yang aneh-aneh lagi. Nah, jadi kayak gitu tadi rek, kisah horor pengalaman Bang Runan sewaktu mendaki Gunung Slamet. Jadi gimana menurut kalian? Barangkali ada di antara kalian yang memiliki cerita-cerita serupa, coba tulis pendapat dan share sedikit lah tentang pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya rek. Oke? Baik, cukup itu dulu dari Cak Tom. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa ya rek, dukung channel ini dengan cara klik like,
lalu share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe, lalu nyalakan juga loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan ketika ada video-video misteri baru dari Cak Tom selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.